warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Dwi Lestari. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengembangan bahan presentasi. Presentasi pada hakikatnya merupakan salah satu ragam dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak umum atau audiens. Kemudian, pengertian dari presentasi yaitu presentasi merupakan salah satu keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking dan merupakan salah satu dari komunikasi lisan yang memiliki arti sebuah proses penyampaian pesan, gagasan atau ide yang bertujuan untuk memberitahu dan mempengaruhi kepada khalayak umum. Kemudian ciri-ciri presentasi yaitu yang pertama, presentasi harus disampaikannya secara formal. Kemudian yang kedua, presentasi harus disiapkan secara matang. Kemudian yang ketiga, sudah ditentukan waktu, tempat, dan materi presentasi. Jadi presentasi itu harus disiapkan waktu, tempat presentasi, dan materi presentasinya. Kemudian yang keempat, yaitu harus disiapkan alat peraga atau alat bantu presentasi. Contohnya seperti ini, seperti saya mencontohkan, ini adalah salah satunya laptop. Jadi di sini harus pemateri itu alat peraganya bisa dibantu dengan laptop, proyektor atau papan tulis. Kemudian yang kelima, dipandu oleh seorang moderator. Jadi moderator ini untuk memandu jalannya presentasi agar presentasi berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang keenam, mengkehendaki adanya pihak lain sebagai sasaran presentasi, yaitu contohnya audiens yang akan menerima menerima materi. Kemudian yang ke-7 yaitu diikuti dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti biasanya di akhir presentasi itu akan ada sesi tanya jawab, yaitu untuk audiens. Apabila audiens merasa materinya kurang atau belum jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian yang ke-8 yaitu memiliki target dan tujuan tertentu. Kemudian ada ciri-ciri presentasi yang baik, yaitu ciri-ciri presentasi yang baik itu yang pertama, penyampaiannya harus penuh semangat. Kemudian yang harus penuh semangat tadi. Kemudian harus siap mental. Jadi pematerinya harus siap mental berbicara di depan banyaknya audiens. Kemudian berbicaranya tidak monoton. Kemudian yang kedua itu ada kejelasan berbicara di depan audiens. Jadi pemateri itu harus berbicaranya secara jelas, lantang, dan agar dapat diterima oleh audiens. Kemudian yang ketiga itu disajikannya secara sistematis. Kemudian yang keempat, memberi argumen yang dapat diterima oleh audiens. Dan yang kelima itu ada kontak mata langsung. Harus ada kontak mata langsung kepada seluruh audiens. Kemudian di sini ada prosedur pengembangan bahan presentasi. Prosedur pengembangan bahan presentasi yaitu untuk membuat presentasi yang efektif dan efisien perlu adanya kemampuan dalam mendesain atau menggunakan aplikasi seperti contohnya Microsoft Office PowerPoint. Jadi biasanya presentasi ini menggunakan PPT atau Microsoft PowerPoint, yaitu contohnya seperti ini. Di sini saya membuka tentang Microsoft Office PowerPoint. Kemudian di sini ada slide-slide-nya. Jadi di sini itu biasanya pemateri memberikan materi secara ringkas, menarik agar dapat diterima oleh seluruh audiens. Kemudian di sini materi itu bisa diberikan diberikan dengan bentuk tulisan, kemudian diberi gambar dan diberi video. Di sini saya akan memberikan contoh presentasi yang sudah diberikannya gambar atau video dan isi dari materinya. Jadi ini di sini ada materi presentasinya. Itu ada
seperti itu contohnya, ada gambarnya, ada slide-nya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.